عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد مصطفى وعلى آله وصحبه اللهم لا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا مقبولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي salat maghrib dengan rasa berhati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan semua nikmatnya. Di antara itu nikmat yang bisa kita dapatkan yaitu kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga nikmat rezeki kita sempurnakan atau kita dalam masjid al-Kabir. Kemudian dan Allah juga kita masih diberikan nikmat istiqomah dalam mengikuti kajian semalam. Allah senantiasa beriman kepada kita, panutan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada-padanya, sahabatnya, Nabi-Nabi dan orang yang senantiasa beriman dan mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Salat maghrib dengan rasa berhati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini saya selalu membawa acara. Sebelumnya ingin menyampaikan sunnah acara kajian tema pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua adalah inti, yang ketiga adalah dan yang terakhir adalah tempat pada bentuk. Untuk mempersingkat waktu, kita pasti ada yang pertama yaitu akan pembukaan. Hari kita juga kajian tema pada hari ini dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yaitu adalah inti yang mana tema pada hari ini yaitu keutamaan istiqomah melaksanakan sholat rawatib, yang mana sholat akan disampaikan kepada beliau Al-Ustaz Rabi Ustaz Randu. Dari itu kami mengimbau kepada saya kita menyimak, kita iman dalam menjalankan kajian yang berbahagia ini. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Insyaallah kita akan mengkaji tema tentang keutamaan istiqomah mengerjakan salat sunnah rawatib. Jamaah salat maghrib yang berbahagia, apa yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib itu? Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan definisi yang dibuat oleh para ulama di dalam kitab mereka, bahwa yang dimaksud dengan salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah salat fardu yang 5 waktu itu. Kalau dilakukan sebelum salat fardu maka disebut sebagai sunnah qabliyah. Kalau dilaksanakan dikerjakan setelahnya maka disebut sebagai salat sunnah ba'diyah. Bagaimana kedudukan salat ini? Bagaimana kedudukan salat sunnah rawatib ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis. Hadis ini sangat masyhur sekali. Kata beliau, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab oleh Allah, sesungguhnya amal pertama kali yang dihitung, yang diteliti, yang diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba itu adalah salatuhu, salatnya. Itu dulu yang diperiksa. Fa in saluhat, kalau salatnya itu, apabila salatnya itu bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah beruntung, dia telah sukses. Wa in fasadat, kalau salatnya itu rusak, jelek, tidak dipenuhi syarat dan rukunnya, faqad khaba wa khasira, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyesal dan dia akan rugi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa in taqasa min fariidatihi syai'un, kata beliau, apabila kurang sedikit dari salat wajibnya, artinya ada kekurangan dari salat wajibnya tadi itu, mungkin dari segi khusyuk masih kurang, atau dari segi apanya lah begitu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, memerintahkan kepada para malaikat, qala Rabb azza wa jalla, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in, lihatlah, kata Allah,
apakah hambaku itu memiliki sholat tatawwu'? Tatawwu' itu berarti sholat sunnah, yang dimaksudkan di sini ya sholat sunnah. Rawatib itu sholat sunnah ya. Kemudian khonifuddin rahimani rahimakumullah, fayukammala biha man taqasa minal faridah. Lalu kan sekalian, sholat wajib yang kurang tersebut itu disempurnakan dengan sholat sunnah itu. Ada kekurangan-kekurangan yang didapatkan, ada kekurangan-kekurangan yang ada pada sholat wajib itu, maka disempurnakan, dilengkapi dengan sholat sunnah itu. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalika. Kemudian seluruh amalan diberlakukan demikian, kata Nabi. Khonifuddin rahimani rahimakumullah. Maka kalau kita perhatikan, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa sholat sunnah rawatib itu memiliki peran yang sangat penting sekali, Pak. Perannya itu apa? Yakni untuk menutupi kekurangan sempurnanya yang melanda sholat wajib seseorang itu. Terlebih lagi harus kita akui bahwa untuk mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat itu sangatlah sulit, Pak. Untuk mendapatkan bagaimana kita memperoleh sholat dengan kualitas yang sempurna, kalau kita sebut dengan nilai mumtaz itu, nilai baik itu sangatlah sulit sekali, sangat sulit. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, karena saking sulitnya untuk mendapatkan nilai mumtaz ini, ya, kualitas yang sempurna ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innar rajula la yansarifu, sesungguhnya ketika seseorang itu sudah selesai melaksanakan ibadah sholatnya, wa ma kutiba lahu, tidaklah ditulis baginya illa usrun, kecuali dituliskan baginya itu 1/10. Kemudian kata Rasulullah, illa usru salatihi, kemudian tus'uha 1/9, kemudian thumnuha 1/8, subuha 1/7, sudusuha 1/6, khumsuha 1/5, rubuha 1/4, wa thuluthuha 1/3, nisfuha separuhnya. Begitu kata Nabi. Ya. Maka khonifuddin rahimani rahimakumullah, ketika seseorang itu selesai melaksanakan ibadah sholat itu, maka mereka mendapatkan keutamaan itu, mereka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan beraneka ragam, Pak. Ada yang 1/10-nya, ada yang 1/9-nya, ada yang separuhnya, Pak. Itu saking sulitnya mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat itu. Kita harus akui itu. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu akan kekurangan hamba-hambanya. Karena itu Allah senantiasa membuka ruang bagi kita untuk memperbaiki dan menutupi kekurangan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu akan kekurangan sholat fardu yang kita lakukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan sholat sunnah yang mengiringinya sebelum atau sesudahnya itu. Sekali lagi, untuk mendapatkan kesempurnaan dari ibadah sholat yang kita lakukan itu memang berat, Pak. Sangat-sangatlah berat. Makanya pahala yang didapatkan kan tidak sama. Apalagi
kalau kita melihat secara umum bahwa ibadah yang kita lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tentunya tidak sama. Kalau kita perhatikan, kita sama-sama duduk nih di sini, dengarkan kajian ilmu, duduk bareng, gitu kan. Ada yang mungkin ngantuk, ya mungkin, tapi ya ustadznya sama, mendapatkan pahala insya Allah, tapi belum tentu pahalanya sama, belum tentu. Melaksanakan sholat berjamaah di masjid yang sama, dengan imam yang sama, di shop yang sama, kemudian dia yang pertama kali datang bareng dengan kawan-kawannya, belum tentu pahalanya itu sama. Memang untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah itu memang berat. Allah Maha tahu itu. Berinfak juga begitu. Infaknya di kotak yang sama belum tentu itu pahalanya sama, walaupun nominalnya sama. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Lah, apa saja ikhwanifiddin rahimani rahimakumullah keutamaan salat sunnah rawatib itu? Kalau kita melihat berdasarkan hadis dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslimin," tidaklah seorang muslim salat, ya, ma min 'abdin muslim, tidaklah seorang muslim salat, yusalli lillah, dia salat karena Allah Subhanahu wa taala, kulla yaumin, setiap hari, sintai asyrata rakaatan tatawuan, salat sunnah 12 rakaat, ghaira faridatin, bukan yang salat wajib, illa banallahu lahu baitan fil jannah, Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan baitan, satu rumah di surga. Orang yang melaksanakan salat sunnah rawatib itu, yang jumlahnya 12 berdasarkan hadis ini, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka satu rumah yang disediakan oleh Allah nanti di surga. 12 rakaat. Dan 12 rakaat ini ditafsirkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari hadis Ummu Habibah juga itu, dari hadis Ummu Habibah sendiri, qalat Ummu Habibah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang salat, ihnatai asyrata rakaatan, 12 rakaat, banallahu lahu, Allah akan bangunkan lahu baginya baitan, rumah, fil jannah, di surga. Yang 12 itu kata Ummu Habibah, arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum salat duhur, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, karena salat sunnah yang terbaik itu, yang paling utama itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Kemudian setelah itu warakataini ba'da duhri, 2 rakaat setelah duhur, berarti sudah berapa? 6. Warakataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Di asar tidak ada. Kemudian yang selanjutnya warakataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya. Yang berikutnya sudah 10 kan? Yang berikutnya warakataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum salat subuh, yang disebut dengan salat sunnah fajar. Berarti jumlahnya berapa? 12. Ya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, siapapun yang membiasakan diri untuk mengistiqomahi, dia istiqomah melaksanakan salat sunnah rawatib itu, dia melakukan sunnah rawatib tadi itu,
ia termasuk dalam keutamaan yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dibangunkan baitan fil jannah, rumah di surga. Sehingga sejatinya Bapak Ibu sekalian, ya sejatinya orang yang melaksanakan sholat sunnah rawatib itu sejatinya dia sedang mempersiapkan rumahnya nanti di surga. Ya. Semakin banyak dia, semakin istiqomah dia melaksanakan sholat sunnah rawatib tadi itu, maka semakin banyak, kalau kita kiaskan ya, maka semakin banyak material yang dia kumpulkan yang nanti ketika sudah siap itu dibangun nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat sunnah itu sekali lagi itu sejatinya kita mengumpulkan material bangunan rumah kita nanti di surga. Jadi kita sholat sebelum duhur ataupun setelah duhur itu sebenarnya kita yang mempersiapkan itu. Maka ikhwanifidin rahimani rahimakumullah, mungkin bisa menjadi renungan bagi kita bersama. Kalau hari ini kita belum bisa membangun rumah yang mewah, ya ideal lah begitu, mewah, maka bangunlah rumah itu nanti di surganya Allah. Bagaimana cara membangunnya? Ya dengan istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib itu. Ya, ikhwanifidin rahimani rahimakumullah, ada hadis secara khusus, ini baru 12 ya Pak ya. Ada hadis secara khusus yang menjelaskan tentang keutamaan sholat sunnah rawatib ini. Tepatnya sholat sunnah yang kita kerjakan sebelum sholat subuh yang dinamakan dengan sholat sunnah fajar. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rakaatul fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar. Ini kata para ulama sholat sunnahnya. Kenapa? Karena Nabi menggunakan kalimat rakaata. Rakaata itu kata para ulama itu maksudnya berarti dia menunjuk kepada sholat sunnahnya itu. Tapi kalau Rasul menggunakan kalimat kata sholat al-fajri itu menunjuk kepada sholat subuhnya. Makanya para ulama menjelaskan ini maksudnya rakaatul fajri, ini maksudnya sholat sunnah fajar, bukan sholat subuhnya. Tapi wallahu a'lam bishawab, di sana masih terjadi perbedaan pendapat. Ya. Rakaatul fajri, 2 rakaat sholat sunnah fajar itu khairum minad dunya, itu lebih baik daripada dunia wa ma fiha, dan isinya. Maknanya dunia yang didapatkan oleh seseorang, rumah yang didapatkan oleh seseorang, harta benda yang didapatkan oleh seseorang, apapun kenikmatan yang ada di dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dia, itu tidak ada bandingannya, tidak ada apa-apanya dengan apa? Sholat sunnah fajar yang 2 rakaat itu. Makanya kawan sekalian, jangan sampai kita ini meninggalkan 2 rakaat sholat sunnah ini, sholat sunnah fajar ini. Sehingga Ibunda Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai' minan nawafil. Nabi tidak pernah memperhatikan sholat sunnah melebihi 2 rakaat ta'ahudan minhu ala rakaatil fajri, melebihi 2 rakaat sunnah fajar. Rasulullah itu senantiasa menjaga pelaksanaan sholat sunnah fajar ini meskipun beliau dalam keadaan safar. Beliau tidak pernah meninggalkan 2 rakaat ini, baik dalam keadaan posisi beliau mukim atau dalam keadaan posisi safar. Jangan sampai tinggalkan, jangan sampai meninggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Kan sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana jika itu terlewat? Mengerjakan sholat sunnah qabliyah subuh itu sebelum sholat subuh, ya artinya bangun sudah qomat, ya mungkin karena terlalu malam tidurnya, ya atau apalah begitu alasannya,
Ya, akhirnya berarti kan dia kan tidak sempat melaksanakan sholat sunnah fajar tadi itu. Dalam kondisi ini kata para ulama, syariat itu memperbolehkan untuk mengqadha pelaksanaan sholat sunnah qobliyah subuh tersebut. Qadha itu maknanya apa? Melaksanakan suatu jenis ibadah di luar waktu yang sudah ditentukan untuk ibadah tersebut. Waktunya sholat sunnah fajar itu kan sebelum melaksanakan sholat subuh. Sebelum melaksanakan sholat subuh. Ya, itu waktunya. Maka kalau kita tidak sempat ataupun kita terlewat melaksanakan sholat sunnah qobliyah tadi itu, sholat sunnah fajar itu, maka di sana kata para ulama terdapat dua waktu yang bisa kita pergunakan untuk mengqadha sholat itu. Ada dua waktu. Waktu yang pertama itu adalah waktu yang utama. Ya, waktu yang utama itu bagaimana? Dikerjakan setelah matahari terbit. Itu yang utama. Begitu kata para ulama. Setelah matahari terbit dikerjakan. Berarti selesai sholat subuh tidak melaksanakan itu dulu, kita tunggu matahari terbit, ya, kemudian naik begitu, ya, berapa menit biasanya, ya, maka setelah itu baru melaksanakan qadha sholat sunnah fajar tadi itu. Alasannya apa? Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yusalli rak'atayil fajr." Barang siapa yang belum melaksanakan salat 2 rakaat fajar, falyusallihuma, maka hendaklah dia salat ba'da ma tatlu'us syams, setelah matahari terbit. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa la salata ba'das subhi, tidak ada salat setelah salat subuh sampai matahari itu terbit. Maka yang paling utama kata para ulama, ya, itu adalah setelah matahari terbit. Itu pendapat yang pertama, waktu yang pertama. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu yang diperbolehkan. Waktu yang diperbolehkan itu adalah langsung kita kerjakan setelah selesai mendirikan sholat subuh. Di sholat subuh langsung berdiri qadha. Cuma kadang-kala memang harus hati-hati ya Pak ya. Kenapa? Karena pemahamannya masyarakat ini kan tidak ada sholat setelah sholat subuh. Ya, mungkin ada orang yang bilang begini, iki aliran apa meneh kan gitu kan. Ya. Tapi boleh nggak secara hukum? Boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja mengerjakan sholat sunnah fajar setelah sholat subuh itu langsung. Berarti kan ketahuan dong. Oh, berarti ini kan belum melaksanakan sholat sunnah fajar. Dan begitu. Dalilnya apa? Diriwayatkan dari Qais bin Qahab radhiyallahu anhu. Kata beliau, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah keluar dari rumah. Fa uqimatus shalah, kemudian iqamat dikumandangkan, maka fa shallaitu ma'ahu subha. Aku kata sahabat tadi, kata Qais tadi itu salat bersama Rasulullah, salat subuh. Ya. Summa insarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam fawajadani usalli. Setelah selesai salat, kan Rasulullah keluar, bubar begitu kan, meninggalkan tempat. Nah, ketika belum meninggalkan tempat itu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melihat kepada Qais. Nah, Qais itu salat. Setelah salat subuh, dia salat. Ketahuan Rasul. Ya. Faqala mahlan ya Qais, as-salatani ma'an. Ya Qais, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukankah engkau tadi salat bersama dengan kami, kata Nabi.
bukankah engkau tadi salat bersama dengan kami? Qultu, aku menjawab, kata beliau, ya Rasulullah. Qultu ya Rasulullah. Ya. Atau kalau kita bahasakan na'am gitu kan. Ya Rasulullah, aku melaksanakan salat bersama dengan Anda. Inni lam akun raka'tu rak'atayil fajri. Tetapi aku belum melaksanakan salat sunnah fajar. Ya, maka setelah itu Rasulullah bersabda, qala fala idan. Kata Rasulullah, ya sudah kalau begitu ya, kalau kita terjemahkan ya silahkan, kata Nabi. Maknanya apa? Diperbolehkan. Ya, diperbolehkan sholat sunnah fajar, namanya kok qada. Tadi itu setelah sholat sebulan langsung, tidak masalah. Ya, ada dua waktu kata para ulama tadi. Ya, ada dua waktu. Ya, yang pertama adalah setelah matahari terbit, kemudian yang kedua langsung setelah sholat, setelah subuh. Kemudian yang berikutnya adalah berapakah jumlah, kita kan sudah baru menyebutkan 12 ya. Berapakah jumlah rakaat sholat sunnah rawatib? Di sini dalam pembahasan ini terdapat perbedaan pendapat dalam masalah ini. Dan setiap pendapat itu kawan sekalian memiliki hujah masing-masing. Yang pertama adalah sholat sunnah rawatib itu jumlahnya 10 rakaat. Ini pendapatnya para ulama mazhab Hambali dan Syafi'iyah. Mereka berhujjah, dalilnya adalah ya hadis Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, hafidtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaatin, ya 10 rakaat. 10 rakaat itu rakaataini qabla duhri, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya, wa rakaataini 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, wa rakaataini qabla salati subhi, 2 rakaat sebelum salat subuh. Itu yang 10. Jadi saya ulangi, kalau yang 12 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, asar tidak ada, setelah itu 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat setelah isya, kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Berarti 12. Kalau yang 10 yang disampaikan oleh Ibnu Umar, berarti yang sebelum duhur itu cuma 2 rakaat. Berarti kan 10. Itu pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama adalah pendapatnya mazhab Hambali dan Syafi'iyah. Jumlah sholat sunnah rawatib itu jumlahnya adalah 10. Kemudian yang kedua, sholat sunnah rawatib itu jumlahnya 12. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Ini dalam mazhab Hanafi. Alasannya tadi hadis daripada Ummu Habibah. Ya, kalau yang mengatakan 10 berarti bersandaran kepada riwayatnya Ibnu Umar. Ya, semuanya saya. Kemudian yang ketiga, itu tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Ini pendapatnya Malikiyah. Ya. Bahkan cukup dengan melakukan 2 rakaat dalam setiap waktu untuk mendapatkan keutamaan sholat sunnah rawatib. Jadi begitu, tidak ada tidak ada jumlah, tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Kemudian pendapat yang berikutnya, pendapat yang keempat, jumlah sholat sunnah rawatib itu jumlahnya 18 rakaat. Ya, 18 rakaat ini itu berdasarkan dalil. Ya, ini yang disetujui oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, ini juga berdasarkan hadis daripada Ummu Habibah.
Ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man hafadha, barang siapa yang menjaga ala arba'in, empat rakaat qabla duhri, sebelum sholat duhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat sesudahnya, haramallahu ala nar, maka Allah mengharamkan dari neraka. Jadi nomor 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur. Lanjut. Kemudian berdasarkan ini kita menggunakan yang 18 ya. Kalau yang 12 kemudian 10 tadi kan sudah. Ya, kok jadi 18 gitu kan? Ya. Kemudian dilengkapi oleh hadis yang berikutnya. Ani bin Umar, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rahimallahu imra'an. Dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang melaksanakan salat qabla al-asri, salat sebelum salat asar, arba'an 4 rakaat. Kalau yang tadi yang 12 atau yang 10 itu sebelum asar tidak ada. Ya, tapi kalau ini ada. Ya, ini ada. Dari Ibnu Umar juga 4 rakaat sebelum sholat asar. Berarti kalau kita hitung begini, ya, biar jadi 18, 4 rakaat sebelum duhur, kemudian 4 rakaat setelah duhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 18 ya, 18 jumlahnya. Itu jumlah sholat sunnah rawatib. Hadisnya ini semua sahih, riwayatnya adalah sahih. Nah, khonifuddin rahimani rahimakumullah, dari jumlah rakaat yang disebutkan itu, manakah yang sunnah muakkad, yang ditekankan? Berarti kalau kita kembali lagi ke depan, berarti kalau yang sempurna itu berapa? 18. Yang paling sedikit 10. Begitu ya. Yang paling sedikit 10 berdasarkan riwayat Ibnu Umar. Yang maksimal yang banyak, yang sempurna berarti 18. Ya. Kalau kita bisa menetap ini Pak, luar biasa Pak. Ya. 10 saja kita tepati itu Masya Allah. Ada jaminan tadi itu. Apalagi yang sampai 18. Cuma kan kadang-kala kita ini kan habis sebelum sholat ya kadang ya sholat ya terlambat ke masjid, ataupun di rumah juga tidak sempat melaksanakan sholat, baru bangun ataupun baru selesai kerja. Makanya ikhwan sekalian, karena ini pekerjaan yang mungkin kalau sehari 2 hari mungkin ya agak ringan ya. Tapi kalau kita bisa mengistiqomah itu setiap hari Pak, 10 rakaat ataupun 12 rakaat atau yang 18 itu luar biasa Pak, sangat luar biasa. Kalau kita mau mencoba sehari 2 hari mungkin ya enak, gampang, kan gampang ya. Tapi yang namanya yang disebut dengan istiqomah itu kan berat. Karena istiqomah ini berat, maka balasannya besar. Maka Rasulullah SAW menjanjikan apa? Baitan fil jannah, satu rumah di surga. Rumah di surga loh, bukan rumah di dunia. Ya, rumah di surga itu kan ya full dengan fasilitas. Ya, full. Ya rumah di surga lah gitu kayak keluasannya bagaimana, keindahannya bagaimana, itu yang di jannah. Makanya sekali lagi para sekalian, kalau kita hari ini mungkin rumah kita biasa-biasa saja atau belum punya rumah, itu kan ya bisa kita seterus ini nanti tidak punya rumah di dunia, tapi nanti rumah di surga. Kenapa? Karena belum tentu orang yang punya rumah mewah, mentereng di dunia, belum tentu dia punya rumah di surga. Belum tentu.
Makanya saingi mereka yang mungkin hari ini yang punya istana yang mewah itu, saingi dengan akun istiqomah melaksanakan sholat sunnah rawatib. Saya lanjut sedikit ya. Lah, dari jumlah rakaat yang kita sebutkan tadi 10, kemudian 12, kemudian sampai 18 itu, manakah yang muakkad? Manakah yang ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini juga terjadi perbedaan di antara para ulama. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, bahwa yang muakkad itu, yang ditekankan itu adalah yang berjumlah 10 rakaat. Itu Syafi'i dan Hambali. Berdasarkan dalilnya apa? Ya tadi itu dalilnya dari Ibnu Umar. Hafidtu, kata Ibnu Umar. Aku hafal 10 rakaat. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, bahwa sholat sunnah yang muakkad itu adalah yang 12. Yang 12 berdasarkan hadis dari Ummu Habibah, ditambah lagi riwayat daripada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Tadi Ummu Habibah tadi dia ya, yang siapa yang melaksanakan 12 rakaat maka Allah menjanjikan berapa tadi? Satu rumah di jannah tadi itu ya. Nah, ini dikuatkan lagi riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla adh-dhuhri. Sesungguhnya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau yang 10 itu kan berarti kan menghilangkan 2 ya Pak ya, menghilangkan 2 yang 10. Lah, berdasarkan Ibunda Aisyah, karena kata Ibunda Aisyah, Rasul itu tidak pernah meninggalkan yang 4 rakaat sebelum zuhur. Berarti kan jumlahnya berapa? 12. Maka dalam mazhab Hanafi yang muakkad itu, yang ditekankan itu yang 12. Lanjut sedikit. Bahkan Ummu Habibah radhiyallahu anha mengatakan, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat ini semenjak aku mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir ya, di sana ada kompromi dalil ya, ada kompromi dalil ya. Ini dikompromikan oleh siapa? Oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala. Beliau melakukan kompromi terhadap hadis-hadis tersebut. Letak kompromi itu begini, bahwa terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 2 rakaat sebelum zuhur, kadang juga 4 rakaat sebelum zuhur. Lah kemudian mereka ya, antara Ibnu Umar kemudian Ibunda Aisyah itu akan menceritakan apa yang mereka lihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi begitu. Kalau Ibunda Aisyah mengatakan Rasul 4 kan? Tapi kalau Ibnu Umar enggak, 2. Dan mereka akan menceritakan apa yang mereka lihat ya. Qanifuddin rahimanatullah. Demikian tentang sholat sunnah rawatib ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kelonggaran kepada kita untuk bisa istiqomah acep dalam bahasa Jawanya, untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib ini sebelum dan sesudahnya, baik yang 10, 12 ataupun 18. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang mana kita mengadakan ulangan, apakah itu ulangan atau kita ketahui ulangan dari suatu wajib, bagaimana kalau kita semua melakukan wajib nanti Pak sudah berbeda paham. Kalau kita karena benar kita ada beberapa berarti ada Islam. Gimana tadi, saya kurang paham tadi, agak suaranya empuk. Agak jauh. Kalau kita yang mana itu menghadapkan ulamaannya, apakah itu ulama yang
akan dilakukan rumah surga. Kalau kita menanam ibadah tersebut, jangan nanti kalau dari Allah itu mampu orang yang ada keikhlasan dalam beribadah kepada Subhanahu wa Ta'ala. Iya ya. Nanti saya jawab PR, saya belum paham. Nanti insya Allah kita carikan. Waalaikumsalam. Yang dari kadang-kadang orang itu kurang jelas, itu yang salah bisa. Itu kalau sebelum berdoa kepada itu apakah ada yang menyatakan sebelum bisa atau hanya pelaksanaan saat itu sesudah pelaksanaan? Pertanyaan nggak jelas anunya, pengeras suaranya terlalu dekat. Jadi yang penting Salat isya. Ya, salat isya. Sunnah rawatibnya itu apakah yang sebelum itu ada? Iya. Ada. Maka ada hanya sesudah salat isya. Ya. Ya. Kalau memahami apa yang disampaikan oleh dalam madhab Malikiyah itu masuk rawatib. Karena sebagaimana yang kita sampaikan tadi bahwa pendapatnya Malikiyah di sana tidak ada batasan jumlah rakaat. Bahkan cukup dengan melakukan 2 rakaat dalam setiap waktu untuk mendapatkan keutamaan. Jadi itu tidak masuk kepada yang 12 itu ataupun yang 10 itu. Ya, cuma di sana juga ada hadis, ada hadis, ada dalil yang menjelaskan bahwa antara adzan dengan iqamah itu ada sholat sunnahnya, sholat apapun itu kan, antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnahnya 2 rakaat. Tetapi itu kalau kita kembali lagi kepada pemahaman yang tadi, dia tidak masuk kepada muakkad, karena yang muakkad itu ada yang berpendapat cuma 10, ada yang berpendapat 12. Dia tidak masuk kepada muakkad. Wallahu a'lam bishawab. Tapi itu tetap juga disebut sebagai salat sunnah rawatib. Jadi begitu. Kita mengikuti seseorang dalam sholat, ternyata orang itu melakukan sholat ini dan kita melakukan sholat ini, kita melakukan sholat ini. Imamnya itu sholat sunnah. Imam kita kita mengikuti seseorang dalam sholat, maka yang melakukan sholat Iya. Iya. Artinya begini, artinya antara imam dengan makmum itu beda. Begitu kan? Antara imam dengan makmum itu beda. Makmumnya katakanlah sunnah, kemudian imamnya yang wajib, atau kebalikannya. Ini ya, atau kebalikannya, antara imam dengan makmum beda kan? Itu tidak masalah. Tidak masalah, artinya jenengan yang niatnya sesuai dengan sholat yang jenengan lakukan. Ya dapat. Karena memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan memang bahwa
yang namanya imam dengan makmum itu tidak boleh berbeda. Kan fala takhtalifu. Jangan menyelisihi imam. Cuma ada juga yang berpendapat jangan selisih imam itu, ada mengatakan jangan selisih dalam masalah niatnya. Kalau niatnya imamnya begini, ya makmumnya harus juga begitu. Ya. Kalau dalam masalah gerakan itu boleh berbeda. Tapi ada juga yang mengatakan antara gerakannya imam dengan makmum itu tidak boleh berbeda. Dan saya juga umpamanya begini, imam selesai ruku, sami Allahu liman hamidah, maka imamnya katakanlah menggantungkan tangan, maka makmum juga menggantungkan tangan. Begitu ya. Kalau imamnya sedekap, berarti makmumnya juga sedekap. Itu yang berpendapat bahwasanya seorang imam itu tidak boleh diselisih dalam masalah gerakan. Ada juga yang berpendapat yang tidak boleh diselisih itu masalah niatnya. Kalau masalah gerakan itu boleh. Makanya nunsewu, kalau ada imamnya nunsewu pakai. Kalau ada yang melaksanakan Pak Imam itu yang ketika duduk di antara dua sujud, kemudian duduk at-tahiyat itu dia pakai duduknya iqa istilahnya. Maka kalau kita mengikuti bisa dipahami ya duduk iqa itu maksudnya. Dia duduk di pantatnya itu ke tumitnya itu. Ya, bukan iftiras begitu. Kalau kita mengikuti pendapat tadi, maka kan tidak boleh menyelisih imam, maka kita harus sama dengan posisi imam, harus sama duduknya. Tapi kalau kita mengikuti pemahaman yang tidak boleh berselisih itu cuma niatnya saja, maka kita melakukan sebagaimana pemahaman kita. Jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu Pak Mur. Oh, untuk pertanyaan jenengan tadi saya kurang bisa memahaminya. Nanti soal. Nanti saya keluar nanti menjawab. Alhamdulillah, kita masuki sebelum kami tutup ada sedikit pengumuman dari panitia untuk jemaah haji bersahabat setelah Isya, mohon kesalahan masjid tolong ada di dalam spesial masjid. Kita masih tempat untuk ini kita haji bersama dari ini sama-sama. Alhamdulillah terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.